Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sang pembawa rahmat bagi seluruh alam. Apakah genjatan senjata selalu menjadi akhir dari peperangan? Atau hanya menjadi selimut sementara dari rencana yang lebih besar? Sebelum masuk ke inti cerita, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tak tertinggal update cerita terbaru yang menggugah hati dan membuka mata. Setelah 2 pekan penuh rentetan ledakan, tembakan rudal, dan saling serang antara pasukan Iran dan Israel, dunia internasional akhirnya mendorong kedua belah pihak untuk duduk di meja negosiasi. Tekanan datang dari berbagai arah, dari PBB, Uni Eropa, hingga sejumlah negara kuat di Asia dan Amerika Latin. Tanggal 15 Juni 2025, sebuah kesepakatan diumumkan. Israel dan Iran menyetujui genjatan senjata terbatas selama 7 hari, sebagai bentuk penghormatan terhadap desakan global dan untuk memberikan waktu bagi bantuan kemanusiaan menjangkau wilayah-wilayah terdampak. Tel Aviv mengumumkan penghentian serangan. Iran menyatakan menahan tembakan rudal. Dunia pun menyambut lega. Namun, tak semua percaya dengan kesepakatan itu. Beberapa analis militer senior menilai, genjatan senjata kali ini terasa berbeda. Bukan karena damai yang menyentuh, tapi karena sunyi yang terlalu hening. Iran secara diam-diam mengaktifkan kembali jaringan satelit mata-mata di wilayah Timur Tengah. Radar mereka menangkap pergerakan drone tak beridentitas yang melintas di atas wilayah Irak dan Suriah, wilayah yang dikenal sebagai jalur bayangan operasi Mossad. Di sisi lain, unit-unit pasukan khusus Israel dilaporkan tetap aktif, khususnya di wilayah Lebanon Selatan dan dataran tinggi Golan. Mereka tak mundur. Mereka hanya bergeser diam-diam, membawa senjata baru dan taktik yang tak biasa. Para komandan Iran tak tinggal diam. Mereka tahu, genjatan ini bukan tanda damai, tapi mungkin hanya badai yang tengah menarik napasnya. Iran pun mulai memetakan ulang seluruh target vital di wilayah Israel, dari pusat militer hingga stasiun radar, dari bunker rahasia sampai titik peluncuran Iron Dome. Persiapan dilakukan secara terorganisir dan senyap, tanpa pernyataan terbuka. Mereka tidak ingin kembali diserang saat sedang percaya. Genjatan senjata yang diumumkan tanggal 15 Juni 2025 sempat memberi harapan. Dunia internasional menyambutnya dengan antusias, berharap gencatan ini menjadi pintu menuju negosiasi yang lebih damai dan berkelanjutan. Namun di balik panggung diplomasi, kenyataan berbicara lain. 3 hari setelah genjatan dimulai, Iran kembali mencium aroma pengkhianatan. Unit radar militer mereka di Khuzestan menangkap gelombang elektronik asing yang menyusup dari arah barat daya. Pada saat yang hampir bersamaan, salah satu pos rahasia Iran di wilayah utara Suriah hancur dalam ledakan misterius. Tak ada pengakuan dari pihak manapun, namun dugaan kuat mengarah ke Israel. Aktivitas drone, komunikasi satelit, dan pola serangan semuanya mengindikasikan keterlibatan unit operasi khusus Mossad. Bahkan lebih dari itu, pada malam tanggal 24 Juni 2025, saat sebagian besar rakyat Iran sedang terlelap, 3 rudal balistik presisi tinggi menghantam pangkalan militer penting di Provinsi Isfahan, wilayah yang dikenal sebagai jantung penelitian nuklir Iran. Ledakan dahsyat itu mengguncang kawasan sejauh 30 km. Api membubung tinggi, dan meski tak banyak korban jiwa, pesan yang tersampaikan sangat jelas, ini bukan lagi masa damai. Keesokan harinya, Menteri Pertahanan Iran mengadakan konferensi pers darurat. Dengan wajah tegas dan suara yang tak bergetar sedikit pun, ia berkata, Israel telah menginjak-injak kehormatan perjanjian. Mereka telah memilih jalan konfrontasi. Maka, kami akan menjawabnya dengan bahasa yang mereka pahami. Tak butuh waktu lama. Pada tanggal 25 Juni, Iran mulai memobilisasi sistem pertahanan dan peluncuran rudal jarak jauhnya. Drone tempur dikirim ke berbagai perbatasan, dan jaringan satelit militer dikerahkan penuh untuk mengawasi seluruh pergerakan Israel. Dalam pidato resminya, pemimpin tertinggi Iran menyampaikan satu kalimat yang mengguncang dunia. Zionis telah mengkhianati perjanjian damai, maka kami akan mengubur perjanjian itu bersama simbol-simbol kekuasaan mereka. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa perang skala penuh sudah tak terelakkan. Kemarahan rakyat Iran meluap. Masjid-masjid di seluruh negeri mengumandangkan doa kemenangan. Pasukan elit Iran, termasuk IRGC dan unit rudal strategis, diberi izin penuh untuk meluncurkan apa yang mereka sebut sebagai tindakan keadilan besar, sebuah serangan balasan yang telah dipersiapkan dalam diam sejak genjatan dimulai.
Malam itu, langit di atas Tel Aviv tak tahu bahwa sebentar lagi, heningnya akan berubah menjadi kobaran api. Malam tanggal 26 Juni 2025 menjadi momen yang akan tercatat kelam dalam sejarah Tel Aviv dan sekitarnya. Pukul 1.48 dini hari waktu Israel, sistem radar militer mereka mendeteksi pergerakan tak biasa dari arah timur. Beberapa titik panas muncul di layar, tak satu, tak dua, melainkan puluhan, dan semuanya bergerak cepat ke arah barat. Iran akhirnya menjawab pelanggaran genjatan dengan kekuatan penuh. Dalam waktu kurang dari 15 menit, lebih dari 150 rudal diluncurkan dari berbagai titik tersembunyi di Iran, Irak, bahkan Yaman dan Suriah. Di antara rudal-rudal itu, terdapat jenis senjata yang selama ini hanya menjadi perbincangan di meja intelijen, klaster bom generasi terbaru. Senjata ini bukan sembarang senjata. Klaster bom bukan hanya meledak saat kontak pertama, tetapi memuntahkan puluhan submunisi kecil yang menyebar dalam radius luas. Masing-masing submunisi itu dapat menghancurkan kendaraan, bangunan, dan bahkan bunker pertahanan yang terkubur dalam tanah. Tel Aviv, pusat pemerintahan dan komando militer Israel, menjadi target utama. Markas besar pasukan pertahanan Israel, IDF, yang berada di kawasan Kiryat Tel Aviv, dihantam langsung oleh dua rudal utama. Ledakan pertama meruntuhkan gedung atas, sementara ledakan kedua menghantam sistem komunikasi bawah tanah. Tak berhenti di situ, submunisi dari klaster bom menyebar ke radius 1 km, menghancurkan kendaraan lapis baja, pusat logistik, hingga jalur listrik dan komunikasi. Sistem Iron Dome yang selama ini dibanggakan Israel, tak mampu merespon semuanya. Kecepatan dan jumlah rudal terlalu banyak untuk dihadapi sekaligus. Beberapa berhasil dicegat, tetapi sebagian besar lolos dan menghantam sasaran vital. Salah satu rudal bahkan jatuh tak jauh dari kompleks kediaman Menteri Pertahanan Israel. Ledakan itu menyebabkan kebakaran hebat yang melalap 3 bangunan strategis di kawasan elit tersebut. Saksi mata menyebutkan, malam itu langit Tel Aviv seperti dihujani kilatan petir dan kobaran api. Rumah sakit penuh dengan korban luka, sementara siaran televisi dan radio nasional sempat terputus selama lebih dari 2 jam. Lebih tragisnya lagi, laporan dari unit evakuasi menyebutkan bahwa lebih dari 20 perwira militer senior tewas di tempat akibat serangan tersebut, termasuk beberapa nama yang sangat dekat dengan Pusat Kendali Keamanan Nasional Israel. Kepanikan pun menyebar luas. Rakyat mulai meninggalkan kota besar menuju wilayah selatan yang dianggap lebih aman, meskipun sebenarnya tak ada tempat yang benar-benar aman malam itu. Iran tidak sedang bermain-main. Mereka memilih waktu paling senyap. Mereka memilih titik paling dalam. Dan mereka menggunakan senjata yang selama ini disimpan sebagai kartu terakhir. Serangan itu menjadi simbol bahwa batas kesabaran Iran telah benar-benar habis. Apa dampak dari serangan ini terhadap kestabilan Israel? Dan siapa saja tokoh penting yang tewas dalam kobaran api itu? Serangan rudal Iran di malam 26 Juni 2025 tidak hanya meninggalkan puing dan kobaran api, tetapi juga menghapus nama-nama penting dari lingkaran kekuasaan militer dan politik Israel. Pagi harinya, media internasional mulai memberitakan kerusakan besar di kawasan Tel Aviv, Ashdod, dan Herzliya. Namun informasi paling menggemparkan datang dari dalam Israel sendiri, dari laporan militer darurat yang tak sengaja bocor ke publik. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa beberapa tokoh penting Israel tewas atau hilang kontak dalam ledakan yang menghantam markas pertahanan utama. Salah satu nama paling mengejutkan adalah Letnan Jenderal David Bar-El, Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel, IDF. Ia berada di ruang kendali operasi Tel Aviv ketika 2 rudal Iran menghantam gedung tersebut. Tim penyelamat menemukan tubuhnya di bawah puing beton 12 jam setelah ledakan, dalam kondisi tak bernyawa. Tokoh selanjutnya adalah Yoav Gallant, Menteri Pertahanan Israel. Ia dilaporkan mengalami luka bakar parah akibat ledakan di dekat kompleks kediamannya. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit militer, Gallant menghembuskan napas terakhir hanya 2 jam kemudian. Tak kalah penting, Dr. Meir Cohen, penasihat keamanan nasional Israel, juga termasuk dalam daftar korban. Ia sedang berada dalam rapat tertutup bersama unit intelijen ketika ledakan terjadi. Hingga siang keesokan harinya, jasadnya belum ditemukan. Berita kematian para tokoh ini disampaikan secara resmi oleh juru bicara pemerintah Israel dengan suara bergetar, dalam siaran langsung yang hanya berlangsung 4 menit, tanpa sesi tanya-jawab. Reaksi di dalam negeri pun langsung mengarah ke kepanikan. Bursa saham Tel Aviv anjlok.
Ribuan warga menyerbu toko-toko bahan makanan, menimbun air dan kebutuhan darurat. Jalur keluar kota dipenuhi kendaraan yang mengungsi ke wilayah selatan dan utara Israel, yang dianggap lebih aman meskipun risiko tetap tinggi. Lebih dari itu, dampak psikologis dari kehilangan para pemimpin militer sekaligus sangat terasa. Israel, negara yang selama ini dikenal memiliki sistem keamanan berlapis dan kekuatan militer mutakhir, kini seperti kehilangan kendali pusat. Komando Pertahanan Udara sempat lumpuh selama hampir 6 jam sebelum sistem cadangan aktif. Operasi militer dan respons serangan dibekukan sementara untuk evaluasi penuh. Sebagian analis menyebut, ini adalah serangan paling mematikan terhadap kepemimpinan Israel sejak Perang Yom Kippur tahun 1973. Namun berbeda dengan masa lalu, kali ini tidak ada peringatan. Tidak ada pembicaraan diplomatik terlebih dahulu. Yang ada hanyalah hujan rudal, dan keputusan cepat yang membawa nyawa melayang. Iran tidak menyebutkan secara spesifik siapa targetnya. Tapi jelas, serangan ini menyentuh jantung struktur pertahanan dan komando Israel. Tanggal 27 Juni 2025, dunia terbangun dalam keheningan yang berat. Tel Aviv, kota yang selama ini dianggap simbol kekuatan dan ketangguhan Israel, kini porak-poranda. Reruntuhan gedung bertingkat berserakan, kabel-kabel listrik menggantung tak beraturan, dan sirine ambulans meraung-raung tiada henti. Kematian sejumlah tokoh penting Israel membuat kekacauan makin tak terbendung. Pemerintahan sipil lumpuh sementara. Sistem komando militer digantikan oleh unit darurat yang tak sematang struktur sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1948, Israel berada dalam status darurat nasional total. Bandara Internasional Ben Gurion ditutup. Seluruh penerbangan komersial dibatalkan tanpa batas waktu. Pelabuhan-pelabuhan utama dihentikan operasinya. Bahkan siaran televisi nasional hanya menayangkan pesan darurat dan imbauan kepada warga agar tetap di rumah. Krisis ini tidak hanya berdampak secara internal. Dunia pun menyaksikan semuanya dengan tegang. Negara-negara sekutu Israel, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, awalnya bereaksi keras terhadap serangan Iran. Namun, setelah laporan lengkap mengenai pelanggaran genjatan senjata oleh pihak Israel mulai muncul, sikap internasional berubah lebih hati-hati. PBB mengadakan sidang darurat. Beberapa negara anggota menuntut penyelidikan independen atas rangkaian kejadian yang memicu serangan balasan Iran. Negara-negara Timur Tengah, yang selama ini diam, kini angkat suara, bukan untuk membela, tapi untuk mendesak penyelesaian damai total. Sementara itu, masyarakat global bereaksi beragam. Di berbagai media sosial, tagar seperti Tel Aviv Down dan Israel Crisis menjadi trending. Sebagian besar unggahan adalah doa dan simpati untuk korban sipil. Namun tak sedikit pula yang mengkritik cara Israel menangani konflik ini sejak awal. Laporan dari Organisasi Bantuan Internasional menyebutkan bahwa lebih dari 3.000 warga sipil mengungsi dari kota-kota besar Israel ke pedalaman, bahkan melintasi perbatasan ke Yordania dan Mesir. Kondisi ekonomi memburuk. Nilai tukar mata uang Israel jatuh. Pasar saham Tel Aviv ditutup untuk waktu yang belum ditentukan. Investor asing menarik dananya. Negara yang dulunya dikenal sebagai pemimpin teknologi dan pertahanan, kini berada di ujung krisis multidimensi, militer, politik, ekonomi, dan psikologis. Iran, dalam pernyataan resmi pasca serangan, menyebut bahwa operasi ini adalah pembalasan terakhir, bukan awal dari perang. Mereka menyatakan siap kembali ke meja perundingan, jika dan hanya jika Israel berhenti melakukan aksi sepihak. Namun dari pihak Israel, belum ada jawaban pasti. Yang tersisa hanyalah kota-kota hancur, rakyat yang ketakutan, dan sebuah negara yang kehilangan arah. Pasca serangan besar-besaran yang meluluhlantakkan jantung pertahanan Israel, situasi di Timur Tengah memasuki fase baru. Fase yang berbeda. Fase yang sunyi, namun mengandung ketegangan lebih dalam dari sebelumnya. Pada tanggal 28 Juni 2025, langit di atas Tel Aviv mulai terang oleh sinar matahari pagi, tapi bukan oleh kehidupan. Tidak ada aktivitas perdagangan. Tidak ada lalu lintas padat. Yang terlihat hanyalah kendaraan militer, ambulans, dan tim penyelamat yang masih menggali puing-puing dari serangan 2 hari sebelumnya. Israel tidak lagi terlihat seperti negara yang dominan. Sebaliknya, mereka tampak seperti wilayah pasca perang, tanpa arah, tanpa pemimpin yang utuh, dan tanpa kejelasan strategi. Sebagian besar dunia kini menyadari satu hal,
keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah telah bergeser. Iran, yang selama ini dicap sebagai ancaman dan dijatuhi berbagai sanksi internasional, justru tampil sebagai pihak yang memegang kendali diplomasi. Dalam konferensi pers yang disiarkan ke seluruh dunia, juru bicara militer Iran mengatakan, "Kami tidak mengejar kehancuran, kami mengejar keadilan. Ketika kami diserang, kami membalas. Tapi ketika kami dihormati, kami siap berdamai." Pernyataan itu membuat negara-negara Arab di sekelilingnya mulai bersikap terbuka kepada Iran. Bahkan beberapa pejabat tinggi dari Qatar, Oman, dan Suriah dilaporkan melakukan pertemuan tertutup dengan diplomat Iran untuk membahas stabilitas kawasan. Sementara itu, di dalam Israel sendiri, tekanan publik terhadap pemerintahan sementara meningkat drastis. Ribuan warga turun ke jalan di kota-kota yang masih bisa diakses. Mereka menuntut jawaban. Mengapa genjatan senjata dilanggar? Mengapa para jenderal bisa gugur tanpa perlindungan? Dan yang paling penting, siapa yang bertanggung jawab atas kehancuran ini? Sistem pertahanan yang selama ini menjadi kebanggaan Israel terbukti tak mampu melindungi tanah air mereka dari gempuran rudal massal. Bahkan Iron Dome dan jaringan radar tercanggih pun tidak bisa menahan kecepatan dan skala serangan Iran. Amerika Serikat, yang selama ini menjadi pelindung utama Israel, hanya mengirimkan pernyataan keprihatinan dan tawaran bantuan kemanusiaan. Mereka menolak keterlibatan militer langsung dengan alasan menjaga stabilitas global. Langkah ini membuat publik Israel semakin kecewa. Mereka merasa ditinggalkan sendiri dalam reruntuhan, tanpa sokongan nyata dari sekutu lamanya. Namun di tengah kekacauan itu, muncul harapan baru dari kalangan rakyat sipil, intelektual, dan pemuka agama yang menyerukan agar Israel tidak lagi memilih jalan perang, tapi jalan perundingan yang sejati. Mereka menyadari bahwa perang tak lagi memberikan kemenangan. Yang ada hanyalah kehilangan, kehancuran, dan trauma kolektif yang sulit disembuhkan. Inilah titik balik dari badai yang telah menyapu wilayah Timur Tengah selama puluhan tahun. Namun, apakah suara-suara damai itu akan cukup kuat untuk mengalahkan bara dendam yang masih menyala di balik layar? Seiring fajar tanggal 29 Juni 2025 merekah, langit yang semula dipenuhi dentuman rudal dan kilatan api kini berubah hening. Sisa asap tebal masih mengepul di beberapa sudut Tel Aviv, namun tak ada lagi sirine yang meraung. Yang terdengar hanyalah desir angin, seolah menenangkan hati yang masih bergetar. Iran menyatakan bahwa operasi, tindakan keadilan besar, telah selesai sesuai target. Menghancurkan komando militer Israel dan memberi pelajaran atas pelanggaran genjatan senjata. Kini, mereka menarik mundur sebagian besar sistem pertahanan rudalnya, membuka jalan bagi misi kemanusiaan dan evakuasi korban sipil. Israel, di sisi lain, terpaksa menata ulang segala sesuatunya dari awal. Pemerintahan sementara mengumumkan program rekonstruksi darurat, membangun kembali rumah sakit, jalur komunikasi, dan fasilitas publik yang hancur. Ribuan insinyur sipil, dokter, serta bantuan internasional mulai berdatangan, bergerak cepat untuk menolong yang terluka dan membangun kembali kota. Di forum PBB yang disiarkan global, Duta Besar Iran dan perwakilan Israel duduk di meja perundingan tersendiri, masing-masing mempresentasikan kondisi negeri mereka. Meski sempat bersitegang, kedua pihak sepakat membuka jalur dialog terbuka untuk membahas gencatan senjata jangka panjang dan mekanisme verifikasi pelanggaran. Beberapa diplomat memperkirakan, era baru diplomasi Timur Tengah akan lahir setelah peristiwa ini. Negara-negara Arab yang sebelumnya tersekat oleh rivalitas lambat laun merespons positif ajakan Iran-Israel untuk duduk bersama. Meski skeptisisme masih tinggi, keyakinan bahwa dialog lebih efektif daripada perang mulai tumbuh. Di medan rakyat, cerita para korban dan pahlawan kemanusiaan menjadi viral. Jeritan anak-anak yang kehilangan rumah, guru yang rela mengajar di tenda-tenda pengungsian, hingga relawan lintas negara yang datang membantu, semua menghadirkan wajah kemanusiaan yang bertahan di tengah kehancuran. Meski bekas-bekas perang masih terlihat, namun ketegangan besar telah mereda. Langit Timur Tengah kembali hening, bukan karena perang berhenti selamanya, melainkan karena rasa lelah di kedua belah pihak telah memuncak. Kedua negara, dalam kelelahan dan kehilangan, menyadari bahwa perang hanya meninggalkan lubang kosong, fisik dan batin. Perjanjian tanpa kejujuran takkan bertahan. Genjatan senjata atau kesepakatan apapun hanya efektif jika semua pihak memegang komitmen dengan sungguh-sungguh. Sekali kepercayaan dilanggar, konflik bisa kembali memuncak dengan konsekuensi yang jauh lebih dahsyat.
Kekuatan militer bukan jaminan kemenangan mutlak. Teknologi pertahanan tercanggih sekalipun, seperti Iron Dome, ternyata tak selalu mampu menahan hujan rudal massal dan senjata canggih seperti cluster bom. Di medan perang modern, inovasi senjata baru dapat merubah peta kekuatan dalam sekejap. Kemanusiaan harus selalu diutamakan. Di balik angka kematian dan reruntuhan, ada jutaan nyawa, keluarga, dan masa depan yang hancur. Bencana kemanusiaan seringkali menjadi korban tak terlihat yang perlu segera didahulukan. Evakuasi, pertolongan medis, serta perlindungan bagi kaum sipil. Dialog lebih unggul daripada kekerasan. Setelah semua kehancuran, barulah tampak bahwa dialog dan diplomasi, meski terlambat, menjadi satu-satunya jalan untuk memulihkan kedamaian. Sejarah memberi pelajaran bahwa penyelesaian konflik sejati lahir dari meja perundingan, bukan hanya dari medan tempur. Rasa lelah dapat menjadi titik awal perdamaian. Perang menimbulkan kelelahan fisik, psikologis, dan ekonomi yang parah. Saat kedua belah pihak sampai pada titik jenuh, itulah momen terbaik untuk membuka pintu dialog. Karena tak ada yang benar-benar diuntungkan oleh pertumpahan darah tanpa akhir.